when I'm with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kembali lagi di channel Ardiansa Vlog. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezeki kalian selalu lancar ya. Amin. Oke teman-teman, hari ini gue kedatangan teman lama ya. Sebenarnya teman lama banget, cuman udah lost kontak ya. Nah baru ini ketemu. Nah sekali yang ketemu sekarang dia udah jadi bos Paragon. Nah, siapa namanya? Kalian pengen tahu ya namanya siapa? Om. Nama saya Om. Itu kan panggilan gue Om. Namanya nama lu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky. Katanya mirip Ricky Harun ya. Ya, banyak yang bilang sih begitu, mirip-mirip. Coba kalian tebak mirip Ricky Harun apa Dodit? Yang pola pakai. Nah, ngomong-ngomong katanya lo sekarang udah jadi bos Paragon. Nah, aku jadi mau nanya-nanya tentang soal Paragon nih. Ya, dulu, sekarang makan udah tobat. Bajunya udah Nggak koko ya, apa sengaja betul-betul banyak konten terus pakai baju koko gitu biar kelihatan tobat. Ya, tobat lah sekarang mah. Nah, jadi gue mau nanya nih, udah berapa lama sih lo kok jadi kayak gimana ya? Kenapa sih lo bisa terjun ke kayak gitu? Ya, kenapa terjun ke dunia yang begitu-begitu? Nah, ya semenjak kita lost contact kan 2000 oh ya 2000 berapa sih kita 2017 16 lah 2016 17 ya kita ya, lost contact kayak gitu. Terus gua lost contact kan ya, nggak tahu entah kemana itu, mungkin sibuk dengan masing-masing ya. Udah lama juga nggak ketemu ya. Ya Terakhir pertama ketemu pas kemarin ya gara-gara main kayak bareng ya. Ya. Nah lanjut tuh kayak gimana tuh awal mulai kok bisa terjun ke dunia seperti itu? Ya berawal dari satu kenalan, ada perkenalan kan sama cewek lah, nah begitu. Oh, terus? Ya dari situ kan saya juga masih polos awal-awalnya kan, cerita awal nih. Di situ saya ikut sewa juga awal-awal kan, sampai-sampai kejadian yang unik lah ya. Saking saya karena sopannya kan, nah saya masuk itu sepatu saya taruh luar, sedangkan di situ masih pada kumpul pada kumpul, sepatu saya taruh luar. Ih kenapa di luar, katanya, kita masuk aja, emangnya di sini mau ke musola, katanya gitu. Mungkin saya terlalu sopan apa gimana, apa terlalu katro, nggak tahu saya juga itu. Mungkin baru awal ya baru awal sih begitu kejadian lucunya. Nah terus ada nggak sih kejadian yang selain itu, kejadian yang lucu ketika kayak misalnya lo terjun ke dunia kayak gitu? Gimana tuh? Ya kejadian lucu misalnya kayak lo BO atau kayak gimana? Waduh, saya nggak pernah BO di situ. Nggak pernah? Nggak pernah. Ya semenjak dari situ setiap hari, dari situlah saya setiap hari main terus. Mungkin karena betah lah, orangnya enak-enak, kasih-kasih, jadi ikut gabung. Cakep-cakep nggak? Wah cakep-cakep, makanya di situ bikin saya betah di situ ya. Jadi nggak bikin kuat iman ya? Harus kuat-kuat iman ya. Ngomong nih, kan lo pernah kan dulu tuh kan katanya lo pernah kayak misalnya nyewain kamar kan kayak gitu. Nah kira-kira dari lo nyewain kamar itu profit yang lo dapetin sehari berapa sih? Ya tergantung sih ya. Kalau kebanyakan yang rame itu di hari weekend, Sabtu Minggu. Kebanyakan apalagi ya anak-anak muda zaman sekarang kan malam minggu kemana tuh, daripada ke kontrakan atau kemana kan. Nah dari situ kan ada yang sewa langsung ke saya gitu kan. Biasanya begitu. Lo kok bisa jadi kayak apa ya, nyewain kamar itu awal mulai kayak gimana? Jadi lu kayak punya saham di situ. Berawal saya dari situ punya teman gabung, saya ikut nanya-nanya tinggal di sini kayak gimana, contohnya kan apa pekerjaannya ini itu, kebanyakannya kan masih muda-muda semua. Ya lumayan lah, duitnya gede dari situ saya ngeliatnya kan, masih muda-muda, tapi duitnya udah megang gede-gede gitu kan. Gimana sih cara bisnisnya? Nah dari situ saya ikutin,
saya telusurin, oh iya begitu, disewa-sewain, kita sewa per bulan, sewa dulu sebulan berapa juta gitu kan. Nah, dari situ kita kayak sama kayak ngontrak, disewain lagi per jam. Oh, berarti politik lah ya. Ya. Nah, itu paling gede dari penghasilan lo, paling gede tuh berapa yang lo dapet, pernah lo dapet? Kemarin itu sempat dapat sampai 3 juta 4 jutaan itu udah bersih. 3 juta 4 juta? Iya bersih. Itu sebulan atau sebulan? Sebulan. Ya itu juga baru awal itu. Saya 4 juta itu awal buka. Saya juga yang katanya yang udah lama di situ katanya gimana ya? Kalau awal-awal kamu harus hati-hati Ki. Karena apa? Karena banyak yang gimana sih orang yang buka usaha kan nggak langsung berhasil kan, nggak mungkin kayak gitu. Jadi ya harus bener-bener lah kita usahanya terus-terusan ikut kayak posting di Facebook, di WA, di Instagram atau di aplikasi-aplikasi lainnya gitu kan, kita promosinya dari teman ke teman bisa jadi begitu. Tapi ngomong-ngomong katanya kalau yang udah lama di situ udah profesional itu penghasilannya bisa sampai 20 juta 30 juta sebulan bisa. Kalau 20 juta 30 juta sih kurang tahu juga saya. Yang saya tahu itu sampai 9-10 juta ada. 9-10 juta. Ya, yang saya tahu, nggak tahu yang lainnya, yang udah lama, yang lain udah buka kamar itu. Ada kejadian itu kemarin itu yang buka 11 kamar. 11 kamar. 11 kamar. Itu malam minggu aja penghasilannya bisa sampai 9 juta 800-an. Saya sendiri yang ngitung itu. Karena masih teman gitu. Itu kalau misalnya kan mereka kayak nanam saham gitu ya kan, ibarat kayak tadi kayak dia ngontrak di situ kan. Ya. Nah itu karena mereka kalau misalnya ngontrak bisa 11 kamar itu sebulan kan bayarnya per bulan tahunan ya. Iya per bulan. Itu per bulan dia berapa kalau 11 kamar? Ya contoh kita itu kayak ngikutin apa sih fasilitasnya. Contoh kayak yang ada yang 1 bed, ada yang 2 bed, begitu bahasanya. Kalau yang 1 bed kadang itu ada yang sampai 3 juta, ada yang 2 juta 800, tergantung dari situnya. Ada yang 1 bed yang jumbo, itu bahkan lebih dari harga yang 2 kamar. Itu yang jumbo kayak VIP-nya lah. Istilahnya ada yang sampai 4 jutaan. Berarti kalau misalnya 11 kamar dalam waktu 1 bulan puluhan juta juga ya, jangka mereka buat bayar itu kan. Ya. Tapi penghasilan mereka dalam seminggu 9 juta berarti udah untung banget. Ya, untung banget itu malah melebihi pemiliknya ya. Nah begitu. Jadi kayak mereka tuh cuman di situ numpang usaha gitu ya. Ya benar. Ngopi dulu ya, biar kelihatan ganteng. Nah, gue mau nanya nih, per jam di situ tuh berapa sewanya? Rata-rata kan gue belum pernah nih, kayak misalnya belum pernah ke Paragon, belum. Kalau hotel lain sih udah gitu. Cuma kalau di khusus Paragon gue nggak pernah gitu. Nah, kalau di Paragon sendiri itu sejam berapa? Biasanya kita itu nggak sejaman, jadi per 3 jam, 3 jam, 6 jam, 12 jam sama 24 jam gitu. Kalau 3 jam? Kalau 3 jam itu rata-rata sampai 150-an. Jadi kalau kita hitung-hitung 1 jam 50.000 lah begitu. Kalau keuntungan enak yang ngambil 24 jam kalau dari si penjual gitu ya. Enakan yang jual yang 24 jam apa yang 3 jam? Kalau kita sih mendingan yang per 3 jam 3 jam. Kalau enggak yang 6 jam tuh yang diambil. Apalagi kalau weekend tuh yang rame kan weekend tuh biasanya kita ngambilnya yang 3 jam 6 jam doang. 12 jam juga jarang itu. Karena saking ramenya jadi bolak-balik biar ada pergantian cepat gitu ya. Kalau langsung 24 jam itu kita langsung langsung sehari kan dapatnya cuma segitu. Coba kalau kita 3 jam kan enak. Listrik juga ngaruh, listrik AC kita pembayarannya begitu. Oh ya, jadi gue mau nanya juga nih. Pernah gak sih kayak lu bawa cewek ke sana buat lu pribadi? Nah,
Kalau saya bawa cewek itu pribadi Kan sih, kayak lu kan udah nyewa tuh kamar ya kan. Nah, nanti kan lu sewain lagi, kadang kan kayak lagi sepi kan atau gimana. Pernah gak sih lu bawa cewek ke situ buat lu sendiri gitu? kalau saya pribadi saya nggak berani. Iya, Soalnya kenapa? Saya punya cewek di situ. Jadi pernah kejadian tuh, saya sendirian aja mau ngambil komisi lah ya, karena saya suka saya sewain. Saya mau ngambil komisi itu, ada yang laporan. Ini kok dia sendirian sih, nggak sama ini, nggak sama ini. Ternyata dia itu cewek itu udah lama di situ. Jadi ada laporan ke saya. Wah ini begini, ini sendirian nih, curiga nih, gitu. Takut ke gap ya. Benar sekali Anda. Terus lu pernah gak sih kalau di situ kan pasti udah mayoritas ya gitu. Pernah gak sih kayak misalnya tiba-tiba kayak lu salah sering masuk kamar salah gitu. Banyak gak di situ yang ngeliat cewek-cewek yang pakai baju haram? Kalau yang begitu kita udah nggak asing lah dengan dunia begitu itu, yang seksi atau dengan bahasa-bahasa yang gelap lah istilahnya, yang kotor-kotor itu udah biasa, dengan hal biasa, udah nggak aneh, udah kayak dunia barat lah, udah bahasanya begini begitu. Namanya hotel atau apartemen pasti bahasanya begitu, banyak kan nih kalau penghuni itu begitu. Nah, terus apa bedanya hotel sama apartemen itu? Kalau hotel sama apartemen, kalau hotel itu biasanya yang saya temuin ya di daerah Tangerang aja ya, yang saya temuin itu hotel-hotel jarang yang sewain per jam. Dia itu kalau hotel langsung 1 hari 24 jam gitu kan, apa 2 hari pas minggu, langsung tidak ada yang per jaman. Kalau apartemen itu ya biasanya itu ya begitu, per 3 jam 6 jam disewainnya gitu. Berarti Paragon itu termasuk hotel atau apartemen? Dia itu termasuknya apartemen. Ya? Tapi dia di samping itu ada hotelnya juga. Dulu itu masih sempat namanya Paragon juga, karena Paragon mungkin sudah terkenal jeleknya, mungkin ya orangnya begitu ya, jadi diganti namanya gitu. Memang Paragon itu terkenalnya di Tangerang ya? Ya dulu itu sempat terkenal banget, bahkan ada yang kayak kembangnya lah, sampai artisnya lah di situ. Karena kalau pas di Paragon tuh yang nemu yang bener-bener wah ini kayaknya cantik banget gitu. Ini rasanya tuh kayak gimana ya, kalau misalnya kita nggak takut atau misalnya itu pengen banget booking. Nah kalau kita mau dalam hati itu ngeluarin semua unek-unek kita pasti banyak. Pokoknya setiap kita ngelihat itu nggak ada yang nggak cantik ya? Nggak cantik semua. Karena memang tempatnya ya, kan gitu ya. Tempatnya ya begitu semua. Kita juga harus kuat-kuat iman, kuat-kuat duit di situ. Nah, lo paling gede bawa duit ke sana berapa? Mungkin kalau saya bawa duit gede nggak mungkin, karena saya orang nggak bawa. Jadi kalau kesana itu cari duit ya? Ya, bener. Karena saya di situ cari duit. Biasa kan orang kesana bawa duit buat ngabisin duit, buat seneng-seneng. Kalau lo kan kesana buat cari duit, gitu ya. Benar. Nah, dari lo pribadi, gara-gara lo jadi bos hotel kan pernah kayak nyewain kamar gitu kan, sampai kebeli mobil ya kan. Nah itu gimana ceritanya? Umur lo berapa sih sekarang? Umur sih masih 23-24. Masih muda ya? Tapi udah punya usaha, udah punya mobil gitu. Alhamdulillah lah. Tapi sekarang udah tobat ya? Ya, sekarang udah pakai baju rapih kan. Nah gimana tuh cerita lo bisa punya mobil ya? Ya kalau punya mobil sih itu dari usaha saya kerja sendiri. Itu jangan dibagi-bagi dengan duit yang begitu. Nggak berkah ya? Takutnya saya kenapa-napa gitu kan atau gimana. Paling kalau duit yang dari situ itu hasilnya ya buat kayak makan doang. Kalau buat beli rokok atau beli baju atau gimana itulah. Berarti baju haram dong? Ya, yang buat yang baju-baju yang kaos-kaos begitulah gitu. Biasanya kalau apalagi kita buat dibeliin yang atau yang minum atau gimana atau kita ke mana tempat-tempat hiburan gitu. Karena duit yang begitu itu duit panas istilahnya. Benar.
Berarti lo berarti selain punya usaha lo kerja juga? Ya. Udah berapa lama kerja? Sekitar 5 tahunan. 5 tahun lo kerja sambil usaha juga, sekarang udah kebeli mobil 1 ya. Alhamdulillah. Berarti teman-teman semua intinya itu ambil aja poin positifnya. Kalau kita pengen jadi orang berhasil itu ya harus kerja keras dan kerja cerdas. Karena kalau kita males, kita nggak bakal pernah jadi orang sukses gitu ya. Jadi kalau kita punya sesuatu yang kita inginkan, ya berarti kita harus benar-benar mau ngeraihnya itu dengan sungguh-sungguh alias mau kerja keras gitu. Nah contoh si beliau nih kan sekarang umur 24 udah punya mobil 1 gitu. Kapan-kapan bisa dibawa mobilnya? Boleh. Ya, nanti kan gue mau coba kan ini. Iya. Kapan-kapan bisa main juga ke sana ya. Oh siap. Nanti gue mau vlog di Paragat ya. Aduh. Kita main renang. Gue mau lihat baju haram di situ. Nah kalau lo sendiri di situ, kalau lo lagi di Paragon kan misalnya lagi stay di situ, sering nggak sih pakai baju haram? Misalnya dengan pakaian yang benar-benar mini gitu. Siapanya? Lo? Ya cuma koloran doang palingnya. Koloran doang gitu ya. Ada temennya nggak? Ya mungkin ada aja rame-rame begitulah. Misalnya temennya itu ya ngerti lah. Ya begitu ya ada aja. Karena saya juga kan beda lagi. Ada yang buat base camp, buat tempat tinggal, ada yang buat disewain khusus. Kebanyakannya yang buat yang punya kamar banyak itu pasti di situnya dia juga sewain yang dia sewa buat pribadi. Dia buat pribadi, buat base camp gitu, buat anak-anak yang calon-calonnya, yang buat penghuni-penghuninya tinggal di situ. Biasanya kita itu sewa yang kosongan. Kalau yang kosongan itu lebih murah gitu, karena nggak ada sofa atau nggak ada TV, itu untung-untungan lah istilahnya. Kalau yang kosongan lebih murah, yang 2 bed aja bisa jadi itu kena cuma 1,5 juta gitu, dibandingkan yang ada isinya kayak sofa atau fasilitas lainnya itu sampai 4,2 juta sampai 5 juta. Nah, gue mau nanya lagi di sini pertanyaan yang konyol gitu ya. Kan lo kan udah punya di Paragon itu lo udah punya beberapa kamar gitu ya. Nah, pasti kan banyak lah orang yang keluar masuk di situ kan, gitu. Orang-orang yang mungkin open BO segala macam dari luar kan gitu. Ada nggak sih kayak lo ngelihat kejadian yang lucu misalnya itu entah sesuatu yang ketinggal sama orang misalnya kayak apa kondom atau sutra gitu. Oh iya, sempat saya juga itu kalau kan setelah ada yang check out kan, yang check out saya bersih-bersihin. Taunya saya bersihin kan, taunya saya kepegang tuh. Waduh, kenyal-kenyal begitu kan. Langsung saya cuci aja langsung lah, saya bersihin. Apa yang dicuci? Ya begitunya lah. Sampai spray-spraynya pasti kita itu terjamin lah. Yang bekas begitu langsung kita ganti, langsung di laundry gitu ya. Pastikan itu bersih lah. Gimana spray itu warnanya? Ya warnanya ya bening-bening gitu lah ya. Pasti kalian tahu juga itu. Aduh. Nah itu kira-kira kenapa sih lo kok kan dulu terjun ke dunia seperti itu? Nah sekarang lo sekarang kayak hijrah lagi ke meninggalkan dunia itu, kenapa alasannya? Ya kalau meninggalkan sih belum sepenuhnya meninggalkan. Saya masih ada di situ kan, kadang saya stay di situ juga, kadang saya pulang. Kalau ada yang sewa-sewa gitu kan, saya boleh gitu kan, saya kasih gitu kan ke teman-teman saya yang dulu gitu kan. Karena saya meninggalkan itu ya udah cukup lah, karena saya udahlah masa dunia saya harus gini-gini aja gitu kan. Saya juga mau benar-benar ikutin masa depan saya yang lebih bagus lah istilahnya gitu. Nah mungkin kan sahabat-sahabat Ardiansa pengen tahu kan kepribadian lo sebenarnya single atau kayak gimana? Ya untuk sekarang saya kan dulunya kan saya kenal cewek yang dari situ. Karena saya udah terus-terusan sikapnya malah begitu kan, ya saya meninggalkan dia ya sudah saya dekat dengan dia itu buat dia lebih baik, merubah dia yang lebih baik. Taunya saya yang kalah. Jadi saya yang kena, saya yang ikut-ikut, harusnya dia yang ikut saya gitu. Oh berarti
Maaf nih, berarti udah pernah menikah atau belum? Kalau begitu sih Nggak, pengen tahu kan sobat. Udah pernah nikah? ya kita Nggak apa-apa. masih namanya skip aja dulu lah Skip. masalah itu. Rahasia ya, iya Rahasia. nggak apa-apa. Ntar boleh di sini ada di sini kita ya sambil sewa-sewa boleh ke nomor saya langsung kan ke IG saya boleh. Apa nama Facebook atau Instagram? gimana. Nah, Instagramnya Rizky Tanjung 97. Oh, kirain Rizky Tanjung Kai. Rizky Ya. Tanjung 97. Nah, Rizky Tanjung 97 yang Ya. mau follow aja. Ya. Nah ya. Kalau mau yang mau booking silakan booking ya, DM dia kalau mau booking gitu. Tapi kalau tuh gue jangan ngapain lu ke sana kan gitu. Kalau mau langsung japri boleh ke nomor dia ntar dia minta nomornya ke saya gitu kan boleh. Kalau hari weekend itu biasanya berapa orang yang masuk keluar gitu? Kalau kita ngitung dari kamar lu pribadi. bisa jadi itu 10 kali 9 kali kalau kita ngambil yang 3 jam terus. Bisa. Terkadang kan yang 3 jam juga nggak sampai 3 jam, ada yang sampai 2 jam doang, ada yang 1 jam doang gitu kan. Itu kebanyakan orang-orang yang booking kamar itu dia bawa dari luar atau kadang ada nggak yang misalnya dia apa namanya kayak dia minta di hotel itu juga, misalnya dia apartemen itu juga gitu. Kebanyakan sih dia itu bawa dari luar ya. Oh, dari luar. Ya, kebanyakan sih yang sewa itu yang pasang-pasangan gitu. Ya buat anak muda lah atau buat istirahat atau gimana. Saya pokoknya Positive thinking aja. Saya kesini itu buat nyari duit, dia itu Mau ngapain bodo amat. bodo amat. Yang penting saya itu ngasih dia buat istirahat. Ya. Ternyata dia mau kesana mau ngapain saya nggak tahu. Karena di kamar. Kalau mau Pernah ngedenger nggak? Kalau mau ikutan saya mau gitu kan. Kalau di dalam kan saya tidak tahu itu di kamar mau ngapain. Entah ngapain saya tidak tahu itu. Nggak pernah ngedenger nggak kan, misalnya kan lo mungkin ini kamar pribadi lo buat istirahat, mungkin ini kamarnya yang buat istirahat. Pernah ngedenger nggak suara-suara aneh gitu? Ya kalau saya pribadi sih saya tidak mau. Karena saya itu harus menjamin konsumen saya. Kirain kan saya apa namanya penasaran tuh coba di dinding gitu kan. tidak yang begitu saya. Ya, Tapi kalau di apartemen Paragon itu benar-benar udah terjamin aman atau gimana? ya kalau bilang terjamin aman sih saya pastiin kalau ke saya sewa ke saya itu siap bro. terjamin privasi aman terjamin pokoknya, kecuali ya kayak narkoba itu sangat dilarang. Kalau narkoba itu nggak boleh karena di negara itu jangankan Indonesia, negara lain pun kalau narkoba nggak boleh begitu. Kalau itu mah benar-benar dijauhin itu. Jauhi. Karena urusannya benar-benar fatal itu udah kalau udah kena nggak ada ampun. Buat anak muda juga jangan sampai mencoba-coba yang begitu ya. Kalau mau coba-coba hal yang positif aja ya. Jadi kalau ketagihan juga halnya juga positif gitu. Jadi jangan coba-coba hal yang negatif. Nah nanti mungkin di konten-konten berikutnya gua sama lo gue pengen kayak apa namanya jajal mobil lo, terus mungkin kita jalan-jalan kemana kayak gitu. Bisa? Boleh banget kita bisa jalan-jalan kemana kan kita kan dicoba lah gitu kan ya. Nah nanti kan teman-teman mungkin pengen tahu mobilnya mobil apa, nanti kita bakalan review mobil dia, nanti kita bakalan pakai kan, entah mungkin kita bisa tabrakin kan kayak gitu ya, mobil baru guys gitu. Nah mungkin video kita hari ini kayak gitu aja guys, semoga terhibur. Intinya teman-teman semua ambil poin positifnya aja ya, jangan ambil poin negatifnya yang bisa jadi pembelajaran. Intinya kita masih muda, lakukanlah hal yang positif, jangan jadi orang yang malas, jadikanlah diri kita seproduktif mungkin ya. Apa pesan-pesannya nih buat Lucky, buat anak-anak muda sekarang? Kan banyak nih anak-anak muda sekarang itu kebanyakan kerjaannya itu cuma lihat sosmed ya kan, cuma kepoin orang ya, cuma kerjaannya tiduran ya kayak gitu. Nah buat lu kan sekarang ini kan lu masih muda, cuman kan alhamdulillahnya kan udah lumayan sukses lah gitu kan. Nah apa pesan lu buat anak-anak muda? Ya buat anak-anak muda jangan sampai males lah ya. Kita harus banyak gerak istilahnya begitu. Jangan sampai males. Jangan sampai kita itu mager atau bahasanya gimana, itu nggak boleh. Kita itu harus kerja keras
Jadi jangan sampai start di situ aja. Kita harus mencoba, berani mencoba apapun itu kan ya. Jalani aja dulu. Gitu kan. Lo pernah gagal bisnis? Pernah gagal bisnis. Ya, terus-terusin aja dulu. Sampai sekarang jadi orang berhasil. Ya, alhamdulillah ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.